Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, sahabat semua, pada kesempatan pagi ini kami sedang berkunjung ke tempat Ibu Eti Setiawati berkaitan dengan ingin wawancara khusus industri kreatif atau ekonomi kreatif yang selama ini sudah ditekuni oleh Ibu Eti selama ini di Tulang Bawang Barat khususnya. Nah, ini ada beberapa produk yang berkaitan dengan hasil karya Ibu Eti berkaitan dengan sulam rajut dan juga berkaitan dengan makanan yang berbentuk donat sifatnya ataupun kue-kue ulang tahun. Nah, ini kami ingin menggali berkaitan dengan pengalaman ataupun hal yang sifatnya ditekuni oleh Ibu Eti selaku ibu rumah tangga yang itu arahnya berkaitan dengan kreativitas ibu rumah tangga di masa pandemi berkaitan pengembangan ekonomi kreatif yang ada di masyarakat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, Ibu Eti, perkenalkan diri kami dari channel YouTube Distraks Mulojati berkaitan dengan kami atau sosialisasikan atau memberitahukan kepada masyarakat berkaitan dengan informasi hal yang ditekuni selama ini oleh Ibu Eti. Bagaimana sejarahnya atau ceritanya lah, sedikit cerita berkaitan dengan awalnya Ibu Eti mengawali kreativitas ini atau ya ini. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak sudah bisa berkunjung ke kediaman kami di Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Putih, RK 1. Dan terima kasih banyak kesempatannya. Jadi kalau flashback kembali ke awal, kenapa saya mau membuat seperti ini? Yang pertama, saya itu karena hobi, ya. Saya hobi, memang hobi merajut, membuat apa-apa, kue, masakan, dan apapun itu yang sifatnya memang saya kerjakan dari rumah. Karena selain kita tidak meninggalkan anak, ya walaupun saya memang fokus kerjaan saya sebagai seorang pengajar ya Pak, guru SD. Tapi selain itu saya juga punya kesukaan, yaitu hobinya ya seperti ini. Akhirnya saya tekuni. Kalau masalah merajut itu saya sudah lakukan hampir 4 tahun yang lalu. Jadi awal mulanya karena saya tertarik kok bisa seperti itu. Saya lihat, terus saya punya inisiatif sendiri, ingin mengajak ibu-ibu muda yang mungkin setiap harinya ngomong gitu ya. Jadi maksud saya satu, ingin merekrut ibu-ibu muda itu supaya mau belajar merajut, dan itu pun nanti akan menjadi nilai ekonomis, bisa jadi buat tambahan ya, walaupun nggak berapa banyak tapi kan bisa buat jajan anak. Itu pertama saya seperti itu. Terus yang kedua, saya juga waktu mengajak itu inisiatif sendiri, saya danai sendiri, saya belikan bahan, saya kasih kursus merajut dan yang lain-lain. Mungkin kendalanya, namanya merajut itu kan butuh keahlian ya. Jadi keahlian, ketelatenan bagi orang yang punya keahlian seperti itu mau. Tapi di sini saya kebenturnya banyak yang menyerah di tengah jalan gitu. Nah, setelah banyak yang nggak mampu, akhirnya saya berpikir ulang. Barang yang sudah saya beli banyak gitu, saya kalau nggak produksi sendiri mubazir. Akhirnya saya produksi sendiri, mulai dari yang pertama itu saya buat sepatu rajut. Kenapa saya buat sepatu rajut? Karena ya ini sepatu rajutnya. Karena apa? Di wilayah khususnya di Tulang Bawang Barat ini untuk sepatu rajut memang belum ada. Kalau dompet, tas itu sudah banyak. Jadi saya ya berbagi rezeki, biarkanlah mereka yang memproduksi tas dan sepatu, saya fokus di tas dan dompet, saya fokus di sepatu gitu. Dan alhamdulillah dari situ saya pertama buat sendiri, saya pakai ketika saya ngajar. Nah, teman-teman melihat kok pengen gitu, iya bagus gitu ya, kok unik gitu kan. Akhirnya banyak yang pesan, dan alhamdulillahnya di tahun sekitar 2017 itu saya sendiri merajut sepatu pesanan itu hampir 35 pasang. Ya, saya buat sendiri karena apa? Nggak ada yang teman-teman mampu gitu loh. Jadi saya ya sudahlah, akhirnya dengan saya berpikir sendiri, menghayal sendiri, pokoknya gimana caranya supaya alat dan bahan yang sudah saya beli ini nggak mubazir. Gitu.
Terus yang selanjutnya setelah sepatu ini dikenal dan orang sudah banyak yang tahu, saya inisiatif akhirnya membuat kotak tisu. Kotak tisu ini. Kenapa? Kotak tisu ini kan kalau cuman di pasar ini harganya 5.000. Tapi ketika sudah jadi dialas seperti ini bisa jadi lebih lumayan harganya. Satu set seperti ini saya jual 50.000. Ya, kalau yang besar ini saya jualnya 120.000. Jadi kan nilai tambahnya sangat banyak ya. Iya, walaupun waktu pengerjaan satu ini bisa 4 hari. Yang ini juga bisa 4 hari. Sepatu itu 4 hari selesai satu pasang. Iya, 4 hari selesai, semuanya selesai, mereka tinggal ngambil karena saya tidak menyediakan, nggak ready, nggak stok. Saya hanya melayani pesanan. Jadi maksudnya mereka mintanya ukuran sepatu nomor berapa, minta warnanya apa, motifnya seperti apa, itu baru saya sediakan. Jadi saya tidak, kecuali kalau seperti kotak tisu ini saya bisa ready. Terus setelah kotak tisu ini saya kembali beralih ke tempat minum. Ya, karena apa saya buat ini? Pengalaman karena saya mengajar ya, ketika mau bawa buku ke kelas, itu bukunya sudah banyak, saya pegang tumblernya itu repot karena nggak ada pegangan ya Pak. Akhirnya saya inisiatif, gimana ya, saya kan punya masih ada benang-benang itu, saya coba buat seperti ini. Akhirnya ternyata mudah gitu ya. Mudah. Dan setelah saya bawa ke sekolahan, ketika saya rapat itu maksudnya banyak yang tertarik dan akhirnya mereka pesan ya, mereka pesan dengan saya. Alhamdulillah sudah banyak sekali. Ini pun sudah berlusin-lusin yang saya buat. Nah, termasuk dengan tempat aqua, ini juga ya seperti itu, sudah banyak alhamdulillah. Dan yang terakhir, ini mungkin untuk makanan donat ya, makanan donat. Sebenarnya sebelum dari dulu saya suka masak kue donat ini. Jadi memang sepintas kalau orang melihat donat gitu ya, di pasar juga banyak, tetapi donat di tempat kami itu beda loh. Dia dari tekstur, rasanya, bahan yang kami buat itu memang benar-benar yang nomor 1. Jadi nggak ada rasa pahit, nggak ada rasa yang bagaimana. Karena saya ketika ada pemesanan, setelah itu saya tanya bagaimana konsumen saya merespon. Ya mungkin pertama awal-awal ada masukan-masukan, itu yang membuat saya lebih merubah atau memperbaiki formula yang saya pakai untuk meracik ini. Dan alhamdulillah setelah ketemu disukai banyak orang. Begitu juga dengan kue tart, memang beda dengan yang lain saya seperti itu. Jadi intinya saya membuat seperti ini, satu sebenarnya ingin memberdayakan ibu-ibu di lingkungan sekitar. Tapi ya satu kendala mungkin karena keterbatasan dana itu tadi. Jadi sebenarnya pembuatan ini bisa kami lakukan lagi, Pak. Jadi selama ini dana itu dari pribadi atau Pribadi. memang ada yang suntikan dari mana? Belum sama Bantuan? sekali. Belum. Jadi pribadi saya, kalau saya ada dana, saya beli bahan, saya buat sendiri, melayani pesanan. Sebenarnya kalaupun memang harapan saya pribadi lah istilahnya, ketika ada pembuatan seperti ini, kalau bisa umpamanya dari pemerintah lah, jadi kita pemasarannya nggak bingung. Ada yang siap. Jadi ini maksudnya dari pemerintah memang kalau memang ada suntikan dana untuk berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif untuk masyarakat itu, mungkin harapan ibu seperti itu ya Bu? Iya, sangat sekali. Artinya disupport gitu, dibantu, difasilitasi, diarahkan, dibina, ataupun menjadi sebuah pembinaan khusus ataupun pelatihan khusus untuk pengembangan usaha dan itu berkaitan dengan modal usaha dan berkaitan dengan pemasaran. Sangat susah memang pemasaran. Seperti itu apa kira-kira? Memang benar. Jadi yang pertama modalnya itu memang ya sekarang seadanya dulu karena masih dalam tingkat pemesanan, jadi kan nggak terlalu banyak. Terus yang kedua ke pemasarannya. Jadi kami itu bingung mau buangnya. Kalau kita langsung buat banyak, ya kalau ada tempat penampungan gitu kan. Kecuali kalau kita sudah buat, ada yang siap nerima, yang memasarkan mereka, kita enak gitu loh. Itu harapan besar buat kami, karena memang apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini ya Pak,
apapun itu yang istilahnya kita bisa kerjakan dari rumah dan menghasilkan, itu yang bisa membuat kita bertahan gitu kan, walaupun apa ya, tetap dalam kondisi ini kita masih bisa berkreasi gitu. Ini donatnya juga menarik Bu, dari tampilannya, kemudian tekstur rasanya Iya. dan apa dia lebih empuk dan enak Iya, seperti itu. alhamdulillah. Ya itu karena saya menjaga Dan menarik juga, rasa. kelihatan tampilannya juga sangat menarik, Iya. menggugah selera orang untuk cepat memakannya gitu, seperti Iya. itu. Iya. Jadi memang Iya. nggak hanya sekedar Iya. penampilan, rasa pun memang saya jaga dari dulu. Prinsip saya buat apapun itu Pak, mau sepatu, mau tempat tisu, wadah minum, kue, apapun itu saya jaga kualitas. Kalau memang saya itu suka dan itu enak rasanya, ya saya buat. Kalau saya nggak asal-asalan gitu, jadi saya tetap menjaga rasa. Terus ya ini harapannya pokoknya ya untuk ke depan kalau memang saya bikin dana dan pemasaran, bisa juga. Kemarin sempat ada yang beli gitu ya, untuk apa, saya tanya gitu sama teman, untuk ini souvenir, untuk oleh-oleh. Ternyata memang Iya. apa lebih menarik gitu loh. Sebenarnya ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, seperti ini kan bisa juga nanti arahnya pengembangan usaha ekonomi kreatif dari masyarakat ini itu bisa jadi souvenir pemerintah gitu, Bisa. ketika ada kegiatan-kegiatan formal atau PAMU gitu kan, atau bahkan justru pemerintah juga bisa menyalurkan juga di kabupaten kota yang lain Iya. ketika belum ada, karena ini pada dasarnya Bu, ini sebenarnya ya nggak semua orang punya kreativitas, termasuk apakah di Tulang Bawang ini atau Tulang Barat itu kan apa sudah banyak, atau ini kan mungkin jarang lah, mungkin langkah yang memang punya kreativitas seperti menghasilkan sendal seperti ini, kemudian untuk wadah tisu seperti itu. Iya. Iya. Ya memang, iya benar memang Pak, karena Iya. di Tulang Bawang Barat ini yang saya tahu belum ada yang produksi Iya. sepatu rajut. Kalau tas sama dompet semua sudah banyak, ini juga sudah. Yang masih langka itu kotak tisu dan sepatu Betul. gitu. Jadi ya, Termasuk untuk wadah air. nah ini, seperti ini. atau Kalau Dua. biasanya kan yang pakai monte, Iya, nah dua. monte itu. Nah kalau saya memang ya ini, Iya, iya. jadi saya nggak mau yang lain, ya saya tekuni yang Iya, rajutan seperti ini. Gitu. Iya. Ya juga termasuk donat juga yang kalau yang standar sih banyak di pasar. Iya. Ibaratnya kan hanya sekedar donat yang ada tepung gulanya dan bahkan ada mesis. Tapi kan ini ada lebih cita rasanya berbeda, terus kemudian dari warna dan tampilannya lebih menarik, lebih menggugah selera gitu, seperti itu. Itu sebenarnya ini perlu dikembangkan lebih besar lagi Bu. Mudah-mudahan dapat support lah bantuan dari pemerintah. Untuk berkaitan dengan pemasaran gimana Bu selama ini? Bu? Ya untuk pemasaran donat paling saya masih ngandelin di WA sama di Facebook gitu. Iya, iya. Jadi apa ya, saya melayani ketika ada pemesanan gitu. Iya, iya. Jadi kalau ada orang pesen dibuatkan, ya saya buatkan gitu. Karena saya nggak sedia stok, nggak ready Iya, gitu. iya. Karena saya menjaga kualitas itu tadi. Kalau stoknya umpamanya saya buat sekarang, ya berharapnya hari itu habis gitu loh. Jadi tetap rasanya itu tetap enak, lembut gitu loh. Selama ini modal semua pribadi Bu ya? Ada Pribadi. belum tuh apa artinya support ataupun setiap dana Sama pemerintah sekali. atau pihak-pihak lain? Sama sekali Oh, belum belum. pernah. Iya, iya. Ya dulu pernah Iya. sih punya keinginan Iya. mengajukan dana, tapi ya mungkin ya sudahlah, yang ada aja dulu dimanfaatin, Iya. seadanya dulu gitu. Ya disitulah Iya. mungkin untuk kedepannya biar Iya. semakin berkembang. Bisa luas Bu ya? Iya, Berkembang luas benar. di masyarakat. Iya. Ya intinya untuk ke pemasaran rajutnya ada, terus bantuan untuk memasarkan produk makanan ini juga bisa, kami sangat Ini jadi bersyukur. selama ini pemasaran seputar Tulang Barat aja Iya. atau sudah ke tempat luar? Oh, Belum, iya. Iya. Ya, itu. Terus harapan yang lain apa kira-kira Bu, yang terhadap baik pemerintah atau pihak-pihak lain, atau bagaimana sih ke depannya sih istilahnya harapan mimpi Ibu? Saya berharap ke depannya bisa punya tempat, Amin. amin,
bisa punya tempat sendiri yang itu bisa saya kelola. Kalaupun ada ibu-ibu atau tetangga yang memang bisa saya rekrut, bisa membantu saya untuk bersama-sama memajukan tempat yang bisa kita usaha ini, baik makanan donat, kue-kue ulang tahun, semua ini. Jadi terus saya berharapnya bisa jadi toko oleh-oleh khusus dari Tulang Bawang Barat. Apalagi kita ini kan dekat dengan Islamic Center ya, kita tempat wisata. Nah, terus kediaman kami ini berada di jalan lintas. Saya berharap benar ke depannya saya itu mimpi saya itu nggak muluk-muluk, bisa punya tempat outlet di depan, saya bisa memajang ini dan menyediakan makanan yang memang itu buatan kami gitu kan. Ya itu harapannya. Cuman kalaupun mimpi itu nanti Allah kasih kemudahan kami, saya sangat berharap mungkin dari pemerintah bisa ada suntikan dana untuk lebih memajukan lagi. Ya semuanya itu proses saya. Ini saya lihat gini Bu, berkaitan dengan Ibu ini saya lihat awalnya saya pikir ini apakah beli atau apa dari Bandar Lampung, ternyata enggak gitu. Ternyata hasil karya Ibu. Saya makanya subhanallah begitu saya kunjung kan kaget gitu. Makanya saya akhirnya menjadi tertarik untuk menggali informasi ini lebih lanjut karena ini kan kalau saya lihat tekstur atau bentuk warna dan corak atau seninya donat ini sudah seperti setara dengan donat-donat yang dipasarkan di Bandar Lampung, di kota besar. Subhanallah Bu, gitu. Artinya ini luar biasa gitu. Artinya ada punya terobosan kreativitas ibu rumah tangga gitu. Artinya memang mudah-mudahan bisa berkembang. Nah ini yang saya tanya Bu, berkaitan dengan kue-kue ini ya Bu ya. Selain produk donat ini apa yang dihasilkan Ibu selama ini? Yang bisa dibuat dihasilkan atau pesanan orang atau bagaimana? Selain dari donat itu kami juga menerima pesanan kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Terus ada juga pernah kami tuh ya memang catering makanan kotak apapun menunya gitu kan. Insya Allah kalau memang ini bisa kami layani sesuai dengan permintaan gitu. Jadi ya itu kue. Terus ada juga kue kering gitu kan, seperti nastar. Ya sesuai dengan permintaan yang memesan. Jadi insya Allah kalau memang itu kami sanggup, ya saya termasuk membuat cupcake yang dari coklat brownies itu pun saya buat gitu. Terus kalau orang misalkan mau memesan Bu, kira-kira gimana Bu ini? Mungkin Ibu perlu menjelaskan juga dan apa sih nama ininya, apa istilahnya produk Ibu apa namanya yang untuk orang jarang mengenal. Kemudian kalau kita memesan kemana, gitu kan alamatnya, kemudian misalkan nomor telepon berapa yang perlu dihubungi seperti itu Bu. Silakan Bu. Terima kasih. Kalau untuk pemesanan sebenarnya saya juga ada di Facebook dengan nama itu Eti Setiawati. Ada juga kalau di Telegram, tapi Telegram itu memang belum sempat saya ini. Tapi untuk pemesanan itu bisa langsung ke nomor WA. Itu sebutkan ya. Nomor WA saya itu 0813 6711 2874. Insya Allah ketika ada yang memesan lewat nomor itu yang memang benar-benar amanah akan kami layani. Insya Allah seperti itu. Karena selama ini juga menghubunginya ya lewat telepon, lewat Facebook gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau dia mau langsung kunjungan ke sini langsung, yang Anda mau beli langsung, insya Allah. Alamatnya apa? Kalau mau langsung ke kediaman kami itu berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Tulang Bawang Ude, desanya Kagungan Ratu, RK 1, RT 101. Tidak jauh dari Tugu Rato, Pak. Dekat kan? Masuk dari Tugu Rato itu kalau sambil jalan-jalan bisa masuk ke sini, nggak seberapa jauh. Artinya jangkauannya lebih dekat, lebih dekat. Mudah gitu ya. Mudah jangkauannya, tidak susah. Seperti itu. Terus berkaitan dengan produk rajut, ini selama ini apa aja yang sudah dihasilkan? Produk rajut sepatu pertama, terus tempat minum, tempat aqua ini, tempat tisu, tempat aqua, ada juga tempat gelas aqua gelas kecil itu. Ini juga tempat tisu itu tempat tisu ya, benar itu tempat tisu. Karena kenapa saya buat yang kecil-kecil? Banyak kan temen itu kalau pesen untuk acara yang makan ya biasanya kalau kita orang di Lampung ini nyeruit gitu ya Pak. Lebih praktis pakai ini, jadi selusin atau setengah lusin mereka pesen bisa taruh untuk pas acara hidang.
malah lebih banyak peminatnya yang kecil ini. Karena hemat juga, terus isinya pun lebih hemat, naruh untuk tempatnya di meja atau di mana itu lebih hemat juga. Itu. Ya. Mungkin cukup Bu informasi dari Ibu, mudah-mudahan usaha ke depan lebih berkembang lagi dan dapat perhatian pemerintah, support perhatiannya supaya industri ataupun ekonomi kreatif itu bisa lebih berkembang, lebih maju ke depannya. Semoga sukses selalu dan tidak ada halangan apapun yang bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kelancaran usaha, semua mimpi dan keinginan Ibu bisa tercapai. Itu saja Bu ya, mungkin kita cukupkan untuk sahabat semua, saudara-saudaraku yang telah menonton siaran YouTube kami, channel Fitrah Semulajadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.